kamu menghafalkan satu hadis, kemudian kamu sampaikan apa adanya, maka kamu dapat doa Nabi, nadharallahu imra'an, semoga Allah mencerahkan orang itu. Maka kamu lihat ulama-ulama ahli hadis ini ada keistimewaannya yang khusus gitu. Mereka punya kemuliaan. Semua para ulama itu punya kemuliaan. Bahkan semua orang ahlul iman, yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan mengangkat orang-orang iman. Orang itu punya iman ini juga mendapatkan kemuliaan di dunia ini, walaupun ilmunya sedikit. Orang yang imannya kokoh, tawakalnya kuat, ta'aluknya kepada Allah kuat, maka mereka ini dapat kemuliaan, kewibawaan seperti para wali-wali Allah. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang dikasih ilmu. Orang yang punya ilmu itu punya kemuliaan khusus lagi di antara orang-orang yang beriman. Kemudian di antara ahli ilmu itu orang ahli hadis ada kemuliaan khusus lagi. Nadharallahu imra'an sami'a minna syai'a faballaghahu kama sami'ahu. Tapi syaratnya apa? Disampaikan apa adanya, sebagaimana dia mendengarnya. Syaratnya dapat doa ini dua, faballaghahu, ya, disampaikan pada orang lain. Kemudian syarat yang kedua, kama sami'ahu, sebagaimana perkara yang dia dengar, tidak ditambah, tidak dikurangi. Karena apa? Farubba muballighin aw amin sami'. Kadang-kadang orang yang disampaikan hadis kepadanya lebih paham dari yang mendengar langsung. Jadi kalau kamu menyampaikan urusan agama ini, apalagi hadis Nabi, sampaikan apa adanya. Kadang-kadang ya, yang orang yang disampaikan hadis kepadanya, orang kedua atau orang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-1000, itu lebih paham min sami' dari orang yang sebelumnya. Paham enggak? Ini terbukti. Kalau kamu melihat sejarah para ulama, ini terbukti betul ya. Umpamanya Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala, ini seorang ulama, gurunya Imam Syafi'i yang terkenal, yang masyhur. Beliau ini banyak meriwayatkan hadis dari Nafi', ya. Tapi Nafi' itu sendiri kekuatan kefahamannya kalah dengan Imam Malik, ya. Imam Malik itu meriwayatkan hadis dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini hadis yang disampaikan oleh Nafi' kepada Imam Malik ini dikembangkan kefahamannya sampai jadi ilmu fikih yang panjang sekali. Sedangkan Nafi' sendiri tidak punya kemampuan seperti itu. Kemudian hadis dari Imam Malik itu disampaikan kepada muridnya lagi, yaitu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata Imam Syafi'i punya kefahaman, walaupun tidak dalam semua bidang, punya kefahaman dalam beberapa hal lebih tinggi dari Imam Malik lagi. Jadi makanya orang itu kalau menyampaikan agama apa adanya, jangan direkayasa. Dalam dakwah pun kamu kalau cerita dakwah, ya cerita 6 sifat sudah. Kadang-kadang kamu sendiri tidak terkesan, yang mendengarkan lebih terkesan. Tuh, kok indah sekali. Asalkan apa adanya. Apalagi para ulama, ya, kalau mendengar 6 sifat ini pertama biasanya sangat terkesan.
Karena seolah-olah 6 sifat ini mengumpulkan segala macam permasalahan umat dan penyelesaiannya. Tapi kalau kamu rekayasa, dakwah kamu rekayasa, kamu ngarang begini, ngarang ini, bicara politik, bicara teroris, bicara apa, nanti orang yang dengar itu alah koran diulang lagi di sini. Tadi pagi saya sudah baca itu. Tetapi kalau apa adanya itu justru akan mengesan kepada orang-orang yang mendengarnya. Apalagi hadis sampaikan apa adanya. Paham? Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul Nadharallahu mri'an, semoga Allah mencerahkan seseorang sami'a minna, yang telah mendengar dari aku hadisan, satu hadis, faballaghahu, maka dia menyampaikannya ghairahu, kepada selainnya. Farubba hamili fikhin, maka kadang-kadang orang yang membawa ilmu fikih, ilaman adalah membawa kepada orang, ilaman adalah membawa kepada orang huwa, yang dia itu afqahu, lebih paham, minhu, dari hamil itu sendiri. Kadang-kadang orang itu membawa ilmu fikih, ilmu agama maksudnya, kepada orang yang orang itu jadinya itu lebih paham dari dia, gitu. Lebih paham dari dia. Nah, faham itu maknanya macam-macam. Faham maksudnya kefahaman secara ilmu, bisa juga faham maknanya bisa mengamalkan, bisa juga. Kadang-kadang yang berbicara nggak bisa amal, yang mendengar jadi bisa amal. Farubba hamili fikin, maka kadang-kadang orang yang membawa ilmu agama, ilaman adalah membawa kepada orang huwa, yang dia itu afqahu, lebih paham, minhu, dari hamil itu sendiri. Warubba hamili fikin, dan kadang-kadang ada orang yang membawa ilmu agama, laisa, yang dia itu tidaklah bifaqihin, paham. Jadi dia sendiri tidak paham. Tidak paham di sini maksudnya memang dia betul-betul tidak paham, hanya menghafalkan lafadznya saja. Atau mungkin juga tidak paham di sini dia tidak mampu untuk mengamalkannya. Farubba hamili fikin, maka kadang-kadang orang yang membawa ilmu agama laisa bifaqih, sedangkan dia ini tidaklah orang yang paham. Salasun la yughillu alaihinna qalbu muslim. Salasun, perkara 3, la yughillu, yang tidak menolak, alaihinna, atas 3 perkara itu, qalbu muslimin, hati orang Islam. 3 perkara yang hati orang Islam mesti menerimanya, tidak menolak. Wala taj'al fi qulubina ghilla. Ghilla itu maksudnya penolakan atau kebencian. Ikhlasul amal, yang pertama kali adalah mengikhlaskan amal lillahi, karena Allah. Jadi orang itu kalau betul-betul muslim, maka hatinya mesti akan ada sifat ikhlas. Amal itu semata-mata untuk Allah. Kalau orang itu kenal dengan Allah, pasti amalnya untuk Allah. Kalau orang itu paham bahwa Allah SWT melihat dia, mendengar dia, mengetahui hati dia, maka dia mesti amal karena Allah. Wa munasahatu wulatil amri,
dan munasahah, menginginkan kebaikan kepada orang-orang yang mengurus urusan umat. Dan menginginkan kebaikan untuk wulatul amri, orang-orang yang mengurus urusan umat. Munasahah itu menginginkan kebaikan, itu namanya munasahah. Jadi di kamar ada penanggung jawab kamar, ya enggak? Itu termasuk waliul amri di kamar. Nah, munasahah kepada waliul amri di kamar itu bagaimana? Kamu membantu kerja-kerja dia, ya, supaya kamar itu bisa tertib, ya, memudahkan urusan-urusan dia, pengabsenan dan sebagainya. Ini termasuk munasahatu wulatil amri. Di pondok ini juga ada pengurus, itu wulatul amri di pondok. Maka kita ini harus membantu mereka. Jangan malah menyulitkan kerja-kerja mereka. Jangan menipu mereka. Itu namanya munasahatu wulatul amri fil ma'had. Di kalangan orang-orang dakwah juga ada begitu, wulatul amri fid dakwah. Maka kita bantu mereka supaya mereka ini mudah di dalam mengurus urusan-urusannya. Begitu juga di dalam negara, pemerintahan, masyarakat muslim. Maka kita ini juga harus munasahah kepada wulatul amri, asalkan mereka ini tidak menyuruh kepada keburukan, tentu saja. Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, ya, itu masuk wulatul amri juga. Asalkan tidak menyuruh kepada kemaksiatan, kita ini harus munasahah, membantu mereka. Karena kita ini dalam masyarakat muslim. Supaya kerja-kerja mereka ini bisa mudah. Mafhum ya ikhwan? Waluzumu jama'atihim, dan menetapi jamaah mereka. Jangan menyempal. Luzumul jamaah. Jamaatul muslimin yang dimaksud di sini adalah golongan orang Islam yang terpimpin, ini namanya jamaah. Kalau zaman dulu maksudnya ya kekhalifahan itu setelah baginda Nabi alaihissalam, maka orang Islam dipimpin oleh khalifah-khalifah. Maka jangan kita ini menyempal terus menyendiri, tidak mau ikut khalifah. Setelah khalifah itu maka ada raja-raja, di mana raja-raja ini juga berfungsi untuk menyatukan umat. Asalkan mereka tidak menyuruh kepada kemaksiatan, ya kita ini harus tetap bersatu sehingga umat Islam tidak berpecah belah.